Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samir Fadel Lamri dengan NIM 10090316035 dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Knowledge Management dan Talent Management terhadap kinerja karyawan Kantor Pos Delivery Center Cabang Soekarno-Hatta. Jadi terciptanya sebuah kinerja karyawan yang baik itu tidaklah mudah, apalagi banyak faktor yang mempengaruhi, seperti knowledge management atau ilmu pengetahuan tentang manajemen itu sendiri, dan juga talent management atau bagaimana perusahaan itu harus mengembangkan karyawannya. Dari latar belakang masalah tersebut, terciptalah beberapa rumusan masalah. Seperti yang pertama adalah bagaimana knowledge management di Kantor Pos Delivery Center Cabang Soekarno-Hatta. Yang kedua adalah bagaimana talent management di Kantor Pos Delivery Center Cabang Soekarno-Hatta. Dan yang ketiga adalah bagaimana kinerja karyawan di Kantor Pos Delivery Center Cabang Soekarno-Hatta. Yang keempat adalah seberapa besar pengaruh implementasi knowledge management secara parsial terhadap kinerja karyawan di Kantor Pos Delivery Center Cabang Soekarno-Hatta. Yang kelima adalah bagaimana implementasi talent management secara parsial terhadap kinerja karyawan di Kantor Pos Delivery Center Cabang Soekarno-Hatta. Dan yang keenam adalah bagaimana pengaruh implementasi knowledge management dan talent management secara simultan terhadap kinerja karyawan di Kantor Pos Delivery Center Cabang Soekarno-Hatta. Yang selanjutnya adalah beberapa kerangka pemikiran. Untuk variabel X1 yaitu knowledge management didapati 4 dimensi, yaitu yang pertama knowledge discovery, yang kedua adalah knowledge capture, yang ketiga adalah knowledge sharing, dan yang keempat adalah knowledge application. Untuk variabel X2 yaitu talent management dapati 3 dimensi, yaitu recruitment, retain, dan developing. Untuk variabel Y yaitu kinerja karyawan didapati 5 dimensi, yaitu kualitas, kuantitas, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif. Selanjutnya didapati hasil hipotesis sementara. Untuk hipotesis 1 yaitu knowledge management berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Kantor Pos Delivery Center Cabang Soekarno-Hatta. Hipotesis 2 yaitu talent management berpengaruh terhadap kinerja karyawan Kantor Pos Delivery Center Cabang Soekarno-Hatta. Dan yang ketiga adalah knowledge management dan talent management berpengaruh terhadap kinerja karyawan Kantor Pos Delivery Center Cabang Soekarno-Hatta. Selanjutnya adalah beberapa tinjauan pustaka dari masing-masing variabel. Menurut King William pada tahun 2009 mengatakan bahwa knowledge management merupakan belajar menciptakan pengetahuan yang berguna, berpotensi, dan siapapun dapat menggunakannya pada suatu waktu guna memberi perubahan bagi suatu organisasi. Yang selanjutnya, talent management menurut Nawawi pada tahun 2001 mengatakan bahwa talent management adalah kegiatan manajemen sumber daya manusia yang pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan untuk memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi. Yang selanjutnya adalah kinerja pegawai menurut Mangkunegara pada tahun 2006 mengatakan bahwa kinerja pegawai merupakan sebagai ungkapan seperti output, efisiensi, dan serta efektivitas yang sering dihubungkan dengan produktivitas. Yang selanjutnya adalah metode penelitian dari penelitian ini. Yang pertama adalah jenis penelitiannya, yaitu menggunakan deskriptif dan verifikatif. Yang kedua adalah variabel penelitiannya, yaitu independen, meliputi knowledge management dan talent management, dan variabel dependen meliputi kinerja karyawan. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan datanya berupa data primer dan sekunder, dapat berupa wawancara, observasi, serta kuesioner. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan hasil rekapitulasi variabel knowledge management. Didapati skor rata-rata sebesar 122,8 dengan klasifikasi yang tinggi dan kategori yang baik. Yang selanjutnya adalah hasil rekapitulasi variabel talent management. Didapati hasil skor rata-rata sebesar 110,5 dengan klasifikasi yang cukup dan kategori yang baik. Dan selanjutnya adalah hasil rekapitulasi variabel kinerja karyawan, yaitu dengan dapati skor rata-rata sebesar 122,7 dengan klasifikasi yang tinggi dan kategori yang baik. Selanjutnya adalah koefisiensi determinasi dan UJT pada variabel knowledge management. Didapati hasil R-square sebesar 0,436 atau sebesar 43,6% dan UJT sebesar 4.734, yaitu lebih besar pada T-tabel dengan skor sebesar 2048. Dengan itu, hipotesis 1 diterima. Selanjutnya adalah koefisiensi determinasi dan UJT pada variabel talent management.
Didapati hasil R-square sebesar 0,638 yaitu atau sebesar 63,8%, dan uji T sebesar 7156 yaitu lebih besar pada T tabel sebesar 2048. Dengan itu hipotesis 2 diterima. Selanjutnya adalah uji F dan koefisiensi determinasi variable knowledge management dan talent management terhadap kinerja karyawan. Didapati hasil R-square sebesar 0,646 atau sebesar 64,6%, dengan uji F sebesar 25.517 lebih besar daripada F tabel yaitu sebesar 3,33. Dengan itu hipotesis 3 diterima. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.